persepuluhan itu dimakan oleh orang yang membawa persembahan persepuluhan itu sendiri. Berarti apakah persepuluhan itu juga kita nikmati? Yang memberi ikut menikmati persepuluhan itu. Nah, itu pertanyaan. Saya bacakan aja saudaraku ya supaya kita jelas. Jadi pertanyaannya, apakah persepuluhan itu dimakan oleh orang yang mempersembahkan? Jadi ikut menikmati begitu ya apa yang dipersembahkan itu. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kita akan belajar tentang satu isu yang sebetulnya sudah lama dan sudah sering kita dengar, yaitu tentang persepuluhan ya. Ada pro dan kontra tentang persepuluhan, ada tafsir begini, tafsir begitu tentang persepuluhan. Nah, sekarang kita akan belajar apa kata Alkitab tentang persepuluhan tersebut. Saudaraku, kemarin ada seorang saudara yang bertanya, ini di dalam ulangan 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa persepuluhan itu dimakan oleh orang yang membawa persembahan persepuluhan itu sendiri. Berarti apakah persepuluhan itu juga kita nikmati? Yang memberi ikut menikmati persepuluhan itu. Nah, itu pertanyaan. Saya bacakan aja saudaraku ya supaya kita jelas. Jadi pertanyaannya, apakah persepuluhan itu dimakan oleh orang yang mempersembahkan? Jadi ikut menikmati begitu ya apa yang dipersembahkan itu. Nah, gini, kita lihat ayat 22 dari Ulangan 14. Judul perikopnya persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Itu memang peraturan, ya kan? Kemudian ayat 23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya. Jadi Tuhan mungkin pada waktu itu, pada zaman Musa itu, Tuhan yang menentukan melalui hamba-hambanya, melalui Musa pemimpin, itu tempatnya di sini, begitu ya. Tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu. Loh, yang makan siapa? Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan. Jadi persepuluhan disisihkan, kemudian engkau sendiri yang makan, begitu ya. Dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu. Ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Tujuannya supaya ingat bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Jadi 1/10 dibawa ke tempat yang ditetapkan, yang dipilih oleh Tuhan, dan persembahan tersebut, ya zaman itu zaman agraris dan zaman orang-orang bekerja sebagai peternak, itu membawa akan 1/10 dari hasil ternaknya maupun hasil dari pertanian mereka. Nah, dibawa supaya ingat bahwa ini semua berkat Tuhan, begitu saudara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan tersebut. Nah, berarti kan makan sendiri. Ini menjadi pertanyaan. Kemudian lebih lanjut, ya kalau saudara baca ini, saudara tadi bisa baca sendiri ya, ayat 24, 25, ayat 26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman. Jadi kalau terlalu jauh, dijual dulu, nilainya diambil, kemudian duitnya itu kalau sudah dekat tempat yang dituju, tempat yang ditetapkan Tuhan, di sana engkau beli gitu ya. Beli akan kambing domba, anggur atau minuman yang memabukkan, artinya minuman yang difermentasi begitu ya, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Loh, berarti
makan sendiri. Lah jawabnya kalau ditanya apakah perpuluhan tersebut dimakan, jawabnya iya. Jadi perpuluhan ini dimakan oleh mereka yang membawa persembahan tersebut, persembahan persepuluhan itu di tempat yang Tuhan tunjuk. Nah, ini kan membingungkan saudara, sebab pengertian kita kalau kita ada persembahan persepuluhan yaitu diserahkan ke rumah Tuhan dan sudah, kita nggak akan sentuh itu, kan begitu sudah diberikan. Kok ini disuruh makan? Nah, kita nanti akan belajar saudaraku bahwa persepuluhan dari orang Israel pada zaman hukum Taurat, pada zaman Musa, itu ternyata ada 3 tahap atau 3 kali perpuluhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kita akan belajar, saudaraku, apa saja yang disebut dengan 3 macam persepuluhan itu. Jadi kalau saya hitung-hitungan nanti saya akan sampaikan, saudaraku, bahwa persepuluhan secara persentase bagi umat Tuhan di zaman itu adalah 23,3%. Jadi bukan 10% dari berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada umatnya. 23,3. Nah, kok bisa begitu? Kita harus menyelidiki secara lengkap dari ayat-ayat mengenai persepuluhan, dan kita akhirnya mengetahui bahwa oh ternyata begini. Ada perpuluhan pertama, persepuluhan kedua, dan persepuluhan ketiga. Ada 3 macam atau jenis persepuluhan bagi umat Tuhan. Saudara, yang pertama yaitu Bilangan 18 ayat 21 sampai 28. Nah, panjang ini ya. Judul perikopnya kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Imam-imam bekerja melayani rumah Tuhan yang mempersembahkan korban dan sebagainya, merawat akan rumah Tuhan, kan begitu. Pada waktu itu adalah kemah pertemuan. Itu orang-orang Lewi dan imam-imam, ya kan. Nah, penghasilan mereka apa? Dengan pekerjaan rohani tanda kutip itu ya. Nah, penghasilan mereka inilah yang disampaikan oleh Bilangan 18. Kita lihat ayat yang ke-21. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi. Dari 12 suku itu Bani Lewi itu memang spesial, saudaraku ya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Jadi persepuluhan yang dipungut dari saudara-saudaranya, itulah milik pusaka orang Lewi untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, yaitu pekerjaan pada kemah pertemuan. Pada waktu itu bentuknya masih kemah pertemuan yang berpindah-pindah, begitu ya saudaraku ya. Jadi perpuluhan pertama itu memang untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang Lewi yang memang mengkhususkan diri untuk melayani, karena kita tahu bahwa orang Lewi tidak mendapat warisan. Ya, di antara suku-suku Israel, orang Lewi nggak dapat warisan, saudara. Warisan tanah itu nggak dapat. Dan mereka ya kegiatannya adalah untuk melayani di rumah Tuhan. Sehingga mereka ditopang kehidupannya oleh suku-suku yang lain. Yaitu riwayatnya melalui peraturan yang Tuhan berikan, yaitu persembahan persepuluhan. Inilah persembahan persepuluhan untuk orang Lewi yang harus dilakukan terus-menerus. Inilah persepuluhan yang pertama. Nah, tadi yang saya bacakan di awal dari Suara Gembala ini, itu adalah persepuluhan kedua yang dilakukan pada hari raya. Jadi ketika ada hari raya, biasanya hari raya panen raya begitu, dan pada hari raya rohani yang Tuhan tetapkan,
mereka harus berkumpul di suatu tempat dan merayakan hari raya itu dengan membawa persepuluhan yang kedua. Ngerti ya saudaraku ya? Dan disitulah mereka ikut makan bersama. Jadi kita ini kan mengenal istilah perjamuan kasih. Ya, kalau di gereja kan ada perjamuan kasih yang kemarin kita belajar akan satu istilah baru yaitu potluck gitu saudaraku ya. Jadi masing-masing membawa makanan terus semua makan. Yang kita bawa sendiri ya kita makan sendiri, atau yang dibawa saudara kita ya kita ikut makan gitu ya. Nah terus bagaimana dengan orang Lewi atau hamba-hamba Tuhan? Mereka pun ikut makan gitu saudara ya. Ini akan saya tunjukkan, kita kembali kepada ayat yang di awal tadi sudah saya bacakan, yaitu Ulangan 14. Ya kan dikatakan ayat yang ke-26 itu kan dikatakan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Jadi ini memang pesta saudaraku ya, kumpul pesta dan merayakan akan berkat Tuhan tersebut. Seneng-seneng gitu umat Tuhan kumpul seneng-seneng di hari raya tersebut. Ayat 27, juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Jadi dalam persepuluhan yang kedua, itu orang Lewi juga ikut pesta, begitu loh saudaraku ya. Paham ya? Nah inilah persepuluhan yang kedua. Saya ulangi ya, persepuluhan pertama, Bilangan 18 ayat 21 sampai 28, itu berbicara tentang persepuluhan yang dibawa oleh umat Tuhan untuk orang Lewi. Sudah, itu selesai. Itu yang pertama. Tetapi setiap hari raya itu ada perpuluhan kedua yang dibawa oleh umat Tuhan ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Kalau terlalu jauh jaraknya boleh diuangkan, dan uangnya itu nanti kalau sudah sampai di tempat dibelikan makanan, minuman, buah-buahan, dan sama-sama mereka menikmati bersukaria di hadapan Tuhan. Potluck atau perjamuan kasih. Nah di situ orang Lewi juga ikut makan, saudaraku ya. Di situ dikatakan jangan dilupakan ya. Juga orang Lewi yang diam di tempatmu jangan kau abaikan. Jadi ayo mereka semua ikut bersama-sama bersukaria. Itu persepuluhan kedua, saudara. Paham ya? Nah, sekarang untuk perayaan rohani itu ya. Persepuluhan ketiga itu bukan tiap tahun. Tetapi persepuluhan ketiga dilakukan tahun ketiga. Itu ayatnya ada, saudara. Ulangan 14 ayat 28. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu. Dalam tahun itu, ini tahun ketiga, saudaraku ya. Setelah yang pertama sudah dilakukan, yang kedua sudah dilaksanakan, setiap tahun ketiga, berkat-berkat Tuhan dalam tahun ketiga itu harus diambil persepuluhan lagi dalam tahun itu dan menaruhnya dalam kotamu. Taruh, dikumpulkan di suatu tempat. Ayat 29, maka perhatikan, 1, orang Lewi masih dapat jatah, saudaraku. Meskipun persepuluhan pertama tetap jalan, mereka ketika perpuluhan ketiga, tahun ketiga, akhir tahun ketiga, mereka dapat jatah. Untuk apa? Untuk orang Lewi ini nanti bisa membagikan kepada orang-orang yang disebut berikutnya. Karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, ya itu diulangi lagi ya, orang Lewi nggak dapat milik pusaka, ya mereka nggak punya tanah kan. Dan orang asing itu artinya orang non-Yahudi yang tinggal bersama-sama mereka dan tentunya mereka orang miskin. Anak yatim yang nggak punya orang tua, nggak punya ayah, dan janda yang di dalam tempatmu. Anak yatim, janda, orang asing ini mewakili orang-orang miskin yang tidak punya pelindung gitu ya. Nah, inilah hatinya Tuhan. Dengan persepuluhan ketiga, setiap akhir tahun ketiga itu, mereka mendapat
bagian. Akan datang, makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ini persepuluhan ketiga. Jadi kalau saya boleh hitung, persepuluhan umat Tuhan itu kalau dipersentasekan pada zaman itu 23,3%. Karena setiap 3 tahun ya saya bagi 3 gitu ya. Tahun ketiga itu yang terakhir ini. Untuk orang Lewi yang nantinya sama orang Lewi itu yang akan membagikan kepada janda-janda, orang asing, anak-anak yatim. Supaya apa? Tuhan memberkati kamu, dikatakan begitu. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi dengan demikian kita nggak usah bingung. Kok ini ada ayat di dalam Bilangan 18 untuk orang Lewi 10% atau persepuluhan. Kemudian ada persepuluhan yang kita boleh ikut makan sama-sama. Loh memang Tuhan ingin umatnya bergembira. Jangan berduka cita pada waktu membawa persepuluhan. Ayo seneng-seneng. Kemudian Ulangan 14 ayat 28-29 itu berbicara tentang tahun ketiga, di akhir tahun ketiga mereka membawa persembahan persepuluhan lagi. Untuk apa? Ini persepuluhan yang ketiga. Untuk janda-janda, anak yatim, orang asing, dan orang Lewi juga yang ikut membagikan pada mereka. Nah, begitu saudaraku. Gambaran dari persembahan persepuluhan dari umat Tuhan di zaman Musa, zaman Perjanjian Lama. Tapi kita harus ngerti saudaraku. Umat zaman Musa, umat Tuhan zaman Musa ini adalah umat dengan pemerintahan teokrasi. Jadi mereka nggak bayar pajak kepada negara, ya saudaraku, nggak ada pajak kepada negara. Jadi pajak penghasilan untuk negara itu nggak ada. Ya itulah yang diatur oleh Tuhan. Karena teokrasi saudaraku ya. Nah, kemudian nanti setelah zaman berubah menjadi zaman raja-raja, nah beda lagi, saudaraku, raja memungut pajak gitu, sudah mulai beda lagi. Tapi inilah dasar peraturan dari persepuluhan. Nah, di akhir dari penjelasan tentang persepuluhan Perjanjian Lama ini, saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai umat Perjanjian Baru, kita juga punya nilai-nilai, punya prinsip-prinsip tentang persembahan. Nah, itu ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau kita bahas hari ini, wah nanti terlalu panjang. Tapi ini dasarnya dulu. Perjanjian Lama itu seperti itu. Jadi nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung. Saudara, itu Perjanjian Lama. Perjanjian Baru seperti apa? Kita umat Perjanjian Baru. Mari kita belajar tentang bagaimana kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sorot terang Perjanjian Baru. Itu akan kita bahas di Suara Gembala berikut. Tuhan Yesus memberkati.